Shalom kekasih Tuhan, puji Tuhan, selamat pagi. Dan sebelum kita beraktivitas, saya ajak semua bersaat teduh dan berdoa bersama-sama. Segala pujian, hormat, syukur kami berikan buat Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hari baru yang Kau anugerahkan hari ini buat kami. Kami rindu Tuhan, Engkau membimbing, menuntun jalan kami lewat saat teduh hari ini, lewat kebenaran firman-Mu yang sanggup memerdekakan kami. Kami percaya Roh Kudus menyingkapkan semua rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu dan buat kami mengerti dan melakukannya di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita lanjutkan saat teduh medical check up yang ketiga, saudara. Kesehatan roh. Penting bagi kita untuk memperhatikan bagaimana kesehatan rohani kita. Kalau kesehatan tubuh, saudara bisa lihat waktu saudara sakit, berarti tubuh saudara tidak sehat. Waktu jiwa saudara sakit, saudara bisa melihat saudara lemas, loyo, gak bersemangat, gak ada sukacita. Itu berarti jiwa saudara sakit. Tetapi ketika roh saudara sakit, orang tidak bisa lihat saudara bagaimana roh kita sakit. Tetapi saya mau sampaikan kepada setiap saudara, waktu kita sudah malas untuk berdoa, malas untuk memperhatikan yang rohani di dalam hidup kita. Kita sudah tidak lagi bergairah untuk beribadah. Kita sudah lagi tidak fokus di dalam melayani Tuhan. Api kita sudah redup, bahkan cenderung mati, tidak menyala-nyala lagi seperti kasih dan cinta kita yang semula. Waktu awal mula kita mengasihi Tuhan. Coba lihat saudara, itu berarti roh kita sudah sakit, tidak lagi sehat. Tetapi Tuhan ingin kalau orang yang terikat dengan Tuhan, yang terhubung selalu dengan Tuhan, perhatikan kesehatan rohmu. Amin. Mari kita baca bersama-sama. Ada ayat yang luar biasa di 1 Korintus 6 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Siapa yang masih terhubung dengan Tuhan? Siapa yang masih mengikatkan dirinya dengan Tuhan? Itu berarti rohmu satu, menjadi satu dengan roh Tuhan, dengan Roh Kudus. Bagaimana engkau tahu sendiri bagaimana sifat Roh Kudus? Roh Kudus itu dunamos. Roh Kudus itu selalu berapi-api. Roh Kudus itu selalu bersemangat, saudara. Itu sebabnya ketika Tuhan mengingatkan kepada kita di 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Dikatakan bahwa latihan badani itu terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kekasih Tuhan, kalau kita memperhatikan terus tubuh jasmani kita, memang gak salah. Karena harus ada keseimbangan antara tubuh, jiwa, dan roh kita. Tetapi Tuhan bilang kalau kita memperhatikan yang jasmani saja, latihan badani saja, itu terbatas. Cuma untuk sehat secara tubuh. Tetapi kalau kita memperhatikan latihan rohani, ibadah kita, semua hal-hal rohani kita perhatikan, itu berguna di dalam segala hal. Bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk hidup yang akan datang. Karena mengandung janji. Apa janji-janji Allah di dalam ibadah? Di dalam Keluaran 23-25 ayat yang sangat memberkati kita dan selalu kita dengar. Ketika kita memperhatikan ibadah kita kepada Allah, Tuhan akan memberkati roti makananmu. Tuhan memberkati air minumanmu. Bahkan Tuhan akan menjauhkan segala penyakit dari tengah-tengahmu.
Tuhan akan membuat perbedaan orang yang beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan orang yang tidak beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Amin. Mari perhatikan kesehatan rohmu. Apakah hari-hari ini, mari check up kesehatan rohmu. Apakah hari-hari ini engkau terus terhubung dengan Allah? Apakah jam-jam doamu sudah berkurang? Atau bahkan engkau lupa untuk bersaat teduh, untuk memperhatikan yang rohani? Engkau sudah tidak lagi menyala-nyala melayani Tuhan. Padahal ingat, pelayanan itu adalah panggilan. Tuhan yang memilih dan memanggil kita. Bukan Tuhan yang perlu kita, tetapi kita yang memerlukan Tuhan. Amin, saudara. Sebab itu perhatikanlah kesehatan roh kita. Jagalah tetap bersemangat, berapi-api, menyala buat Tuhan. Perhatikanlah hubunganmu dengan Tuhan. Jangan terputus, tetapi tetap tinggal di dalam Dia. Karena di dalam Yohanes berkata, orang yang tinggal melekat kepada Tuhan, dia akan berbuah-buah lebat untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami sungguh bersyukur Engkau sudah mengingatkan kami Tuhan, bagaimana kami harus juga memperhatikan kesehatan roh kami. Biarlah roh kami tetap menyala-nyala di dalam Engkau. Biarlah kami tetap terhubung secara rohani dengan Engkau Tuhan. Melekat di dalam hadirat-Mu senantiasa. Kami tidak lagi menganggap bahwa pelayanan itu adalah hal yang main-main. Tetapi kami sungguh punya motivasi yang benar di dalam kami melayani Tuhan. Karena kami tahu jerih lelah kami tidak akan pernah sia-sia. Diberkatilah setiap kekasih Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus mengalir di dalam setiap kehidupan kami. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Percaya menerima kebaikan-kebaikan jasmani ketika engkau memperhatikan yang rohani. Bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.